Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Papa harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan Awara ingin supaya kalian tetap stay di rumah, kemudian menjaga kesehatan dan selalu rajin ya untuk bisa membersihkan diri. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi pada ibadah kita di bulan Agustus ini. Kita sudah mulai memasuki tahun ajaran baru ya. Jadi selamat kepada kalian yang sudah menempuh di kelas baru ya. Nah, ini adalah satu kabar sukacita yang seharusnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, oleh karena itu sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang selalu membimbing kami hari demi hari dan selalu memberikan kami semangat untuk memulai pelajaran dan memulai segala kegiatan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami suatu harapan sehingga kami sampai kepada tingkat kelas kami berikutnya dan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami akan selalu untuk bisa bersungguh-sungguh di dalam belajar dan bisa terus berusaha Tuhan untuk mencapai yang terbaik. Sebentar kami hendak beribadah, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan bagi yang percaya kita katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan ya. Mari kita bersukaria dan kita akan selalu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita bersukaria. Kenapa? Karena hari ini adalah hari bahagia ya, hari dimana kita memulai pelajaran baru, memulai hari baru dengan penuh sukacita. Oke? Kita menyanyi, mari kita bersukaria. Oke, yuk, tepuk tangan. Sangat bersyukur, kita sangat bersuka cita karena Tuhan selalu berada di dalam hidup kita ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan ya. Dan biarlah sukacita kita pada hari ini sudah merupakan petunjuk dan tuntunan bahwa Bapak kita itu adalah Bapak yang sangat baik, Bapak yang selalu memberikan suatu kebaikan. Bapak kita ini adalah Bapak yang tidak pernah mencelakakan apa yang menurut hidup kita
kita selalu menduga bahwa kadang-kadang kita sungguh tidak enak ya kalau misalnya kita menemukan sesuatu hal yang buruk. Nah, padahal Bapa kita ini selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dimana kita kadang-kadang kalau misalnya disuruh belajar sama orang tua, kadang-kadang kita selalu malas ya. Kadang-kadang kita selalu nanti aja lah. Padahal itu demi kebaikan kita semua ya. Demi kebaikan kita semua, demi cita-cita kita ya, demi segala macam apa yang merupakan tujuan hidup kita. Nah, Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik, yang selalu memberikan kasih kepada kita setiap hari. Berkatnya tidak pernah berhenti. Dan setiap hari kita selalu diberikan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu, Bapa, Engkau sungguh baik. Oke, anak-anak, yuk kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah mengucap syukur padamu Tuhan. Sementara kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan memimpin dan memberikan kami pengertian, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik pada kami. Engkau begitu sangat memberi kepada kami, sehingga kami bersyukur, selalu bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa pulang sempurna ini dan sambil mengucap syukur kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan bagi yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, shalom buat semuanya. Semoga kalian anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, pada ibadah hari ini kalian coba siapkan Alkitabnya, kalian bawa Alkitabnya, buka Alkitabnya. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami mau beribadah secara online Tuhan. Kami membuka hati kami membuka telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Anak-anak yang percaya kita katakan amin. Ya, anak-anak kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ada di Perjanjian Lama. Ya, 1 Samuel 17 ayat 45 akan dibacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tongkat dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, anak-anak yang Tuhan kasihi, ini adalah siapa yang bicara? Ada yang tahu nggak? Ya, yang bicara adalah Daud. Daud seorang anak kecil yang gagah berani. Pekerjaan Daud tuh hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Tapi Daud setia sama Tuhan. Dia mengembalakan 2-3 ekor domba dengan menjaganya dengan hati-hati. Beruang dia kalahkan, singa dia kalahkan. Nah, pada suatu hari bangsa Israel diserang oleh tentara Filistin. Jadi tentara Filistin itu salah satunya ada tentara panglima yang bernama Goliat. Kalau kalian tahu, Goliat ini tingginya kurang lebih hampir 4 meter. Lebih tinggi seperti tiang listrik. Nah, Goliat ini gagah perkasa, membawa pedang, membawa lembing, membawa perisai, pakai helm, pakai baju jirah, baju kerajaan perangnya dengan berat yang begitu besar, mengalahkan dan ingin menakut-nakuti bangsa Israel. Bangsa Israel takut pada saat itu. Ketakutan melihat raksasa yang begitu besar menakut-nakuti bangsa Israel pada saat itu. Tapi ada satu anak kecil yang gagah berani. Anak kecil ini nggak disuruh oleh siapa-siapa. Dia nggak disuruh oleh ayahnya, dia nggak disuruh sama Tuhan. Tapi ketika melihat bangsa Israel ketakutan, dia berani maju ke medan peperangan. Dia adalah Daud. Dia berani. Kata Daud tadi apa? Dia berkata kepada Goliat, "Engkau membawa pedang, membawa lembing, tapi aku membawa nama Tuhan." Nah, akhirnya kita tahu semua ceritanya. Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud bisa membunuh Goliat dan Goliat mati di tangan Daud dengan cara ketapel. Hanya sebuah ketapel. Bayangkan, tenaga anak kecil bisa mengalahkan begitu besarnya tenaga raksasa. Siapa di balik semuanya itu kalau bukan kekuatannya Tuhan? Nah, kita tahu dari peristiwa ini, cerita ini, ada hal yang ingin Bapak bagikan, yaitu tentang semangat. Kita semua harus semangat. Daud semangat menghadapi Goliat yang begitu besar dari postur tubuhnya. Berkali-kali lipat, Goliat tingginya hampir 4 meter. Daud tidak takut. Daud tidak menyerah.
dia tetap semangat untuk mengalahkan mengalahkan Goliat. Nah, kita pun harus punya semangat. Bukan raksasa yang kita kalahkan, tapi semangat apa? Kita harus mengalahkan kemalasan kita. Apalagi sekarang lagi zamannya era pandemi. Kita di mana-mana pun harus belajar online. Anak-anak harus belajar online, tiap hari belajar online. Tapi kita harus punya semangat. Anak-anak harus punya semangat seperti Daud. Dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Nah, anak-anak pun harus punya semangat. Inti dari belajar itu harus punya semangatnya dulu. Kalau kalian punya semangat dari awal, pasti kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Pasti kalian bisa menghafal pelajaran dengan baik. Menerima, belajar, dan bisa untuk mempraktekkan latihan-latihan. Karena punya semangat. Seperti Daud semangat, dia pasti yakin bisa mengalahkan Goliat. Karena dia percaya Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan membelanya. Nah, kalian pun di rumah harus tetap semangat. Walaupun kalian di rumah tidak ke sekolah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Karena itulah kunci kesuksesan. Setiap orang yang sukses pasti semangat. Nggak ada orang yang sukses tuh lemas, asal-asalan. Tapi pasti punya semangat belajar, semangat bekerja. Kalian punya semangat bekerja, semangat belajar, semangat berdoa. Ingat bahwa Tuhan ada di pihak kalian. Tuhan pasti membela kalian. Kalau kalian berserah, kalian berdoa, kalian tetap mau belajar, punya semangat, Tuhan pun pasti akan membantu. Hidup ini harus punya semangat. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, dimanapun kalian berada, atau di rumah pada saat ini, kalian saat ini belum bisa kemana-mana, kalian dibatasi oleh ruangan atau rumah, oleh waktu, oleh kemanapun kalian dibatasi, berbicara pun dibatasi oleh masker atau face shield, tapi kalian harus tetap punya semangat. Jangan kita menjadi patah semangat. Daud tidak patah semangat, dia tidak menyerah, tapi Daud tuh punya semangat yang istimewa. Kalian harus yakin bahwa Tuhan akan menolong pembelajaran engkau, Tuhan akan memberi engkau kepintaran. Peganglah semuanya itu. Kalau kalian tetap semangat, kalian pasti akan selalu berdoa, kalian akan selalu mengandalkan Tuhan. Miliki hati semangat dimanapun kalian berada, nggak hanya belajar aja, kalian membantu orang tua, kalian membantu adik, membantu kakak, apapun yang kalian kerjakan, kalau tanpa semangat tidak akan selesai. Kalau nggak disertai dengan semangat, pasti kalian atau anak-anak pasti akan disertai dengan gerutu, berkeluh kesah. Tapi kalau punya semangat, apapun keadaannya, dia harus pasti akan melawannya. Karena percaya dengan kekuatan semangat yang Tuhan berikan kemampuan, pasti akan dijalankan dengan lulus atau lolos, semua akan dilancarkan. Bukan karena kekuatan kita semua, bukan kekuatan anak-anak, tapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada anak-anak semua. Nah, ingatlah, tetap semangat kita belajar. Tetap semangat kita berdoa. Kalian pun ibadah di rumah pun harus tetap semangat. Walaupun sekarang nggak boleh ke sekolah minggu, pergi ke gereja, kalian hanya melihat ibadah di sebuah layar handphone yang begitu kecil, tapi kalian harus punya tetap semangat, kerinduan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ingat ya, ibadah bukan nonton. Kalau nonton kalian bisa sambil tiduran, sambil hanya menyimak. Tapi kalau kalian benar-benar ibadah, tapi kalian ikutin. Ada yang nyanyi, kalian ikuti, supaya ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, kalian menyimak. Intinya apa tadi sekali lagi? Apa? Semangat. Itulah kunci keberhasilan kita semua. Demikian firman Tuhan yang Bapak bagikan. Semoga menjadi kekuatan buat kalian semua di rumah. Tetaplah belajar dengan penuh semangat. Karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan senang kepada anak-anak yang selalu berantusias, yang selalu semangat dalam hidupnya, apalagi dalam belajarnya. Ingat anak-anak, camkan semuanya itu dan praktekkan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita akan berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak terlepas dari pantauan Engkau, mata Engkau Tuhan, karena anak-anak-Mu semua adalah biji mata-Mu. Anak-anak-Mu adalah berharga di mata Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan, khususnya anak-anak sekolah dasar
pelita bangsa untuk tetap semangat belajar. Walaupun mereka hanya di rumah, mereka tidak kemana-mana, walaupun mereka beribadah secara online, tapi mereka tetap punya semangat untuk belajar, semangat untuk berdoa, semangat untuk membantu orang tua, semangat untuk memuji, menyembah Tuhan, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, semangat untuk melatih pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh guru-gurunya Tuhan. Berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada, berkati kedua orang tua mereka Tuhan yang sedang bekerja, juga berkati guru-guru kami semua yang sedang mengajar, kami semua berikan mereka kesabaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, biarlah terlepas dari pandemi ini, supaya kami bisa kembali ke sekolah Tuhan. Berikan kami kesehatan selalu, keluarga besar kami semua. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak yang percaya kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.